Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kelas IT. Jadi video kali ini saya mau ke markasnya studionya Murdoch Cruise ya. Sekalian halal bihalal gitu kan di jalan, dan ini hampir nyampe sih. Belok kanan ke Jalan Nusantara 3. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Ya udah, kita lanjut nanti gimana keseruannya, kalian pantengin video ini. Oke? Let's go. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai ke studionya si MC. Jadi kita akan langsung aja masuk dan halal bihalal di sana. Oke, yuk. Sebentar. Ini kok ada Kang Bumi di sini. Waduh, Kang, apa kabar? Apa kabar, Kang? Minal aidin wal faizin. Batin. Udah lama di sini? Iya, nungguin Akang biar kita bareng masuknya. Ya, karena kita kan janjian mau ke sini sekaligus ke halal bihalal ya, Kang ya. Halal bihalal. Ya udah, berarti kita langsung aja masuk. Siap. Ya udah. Apa? Masuk ke studionya Murdoch Cruise supaya nggak lama-lama ya, Kang ya. Siap. Gitu. Yuk, let's go. Let's go. Assalamualaikum. Wah. Serius, makin intim. Ngobrol-ngobrol halal bihalal. Halal bihalal. Kangen soalnya saya. Tapi sama nanti kalau Bang misalkan Randy. ada produk juga nggak apa-apa, kita bahas lah. Boleh, Kalau ada boleh. nggak, Kang? Ada? Nggak ada? Ada. Oh, ada lah ya. Ada lah di Murdoch Cruise mah. Ya udah, jadi pantengin terus videonya sampai akhir karena ya lumayan nanti bakalan seru juga ya. Ya, amin. Semoga. Let's go. Let's go. Oke, teman-teman, akhirnya saya di sini sudah dipersilahkan duduk sama Mang Udok gitu ya. Dan tentunya Kang Bumi di sini juga pengen apa ya? Ada sedikit apa yang mau obrolan penting kayaknya. Tapi sebelum ke sana, Kang, saya pengen tanya-tanya dulu sedikit. Gimana sih pas kemarin bulan Januari, pokoknya awal-awal 2023 tentang dunia perkomputeran? Menurut pandangan dari Kang Bumi dulu deh. Gimana, Kang? Kang Udok dulu aja. Oh, Kang Udok dulu. Siap. Mang Udok gimana nih? Karena saya paling muda di sini. Oke. Siap. Pokoknya dunia fisik kabarnya kan sedang turun. Sedang turun, betul. Walaupun harga komponen beberapa komponen udah banyak turun, Banyak tapi turun, minatnya pun juga turun. Minatnya Kang. turun. Kenapa itu, Kang? Kabarnya kalau menurut Mang Udok lihat di web, termasuk dari sumber lain, katanya itu sekarang kan lagi krisis global ekonomi, jadi minat pembelian juga berkurang. Jadi orang-orang lebih memprioritaskan produk utama, kebutuhan pokok. Kebutuhan premier Ya. utama Kalau ya. fisik kan di negara gitu malah bukan kebutuhan utama. Sekunder lah. Sekunder lah ya. Nah, menurut Bang Bumi sendiri, Oh, jadi turun lah ya menurut Kang Udoknya sekarang ya. Ya. Jadi minatnya udah mulai turun ya. semoga udah lebaran kan sekarang, semoga lebaran. pasarnya makin membaik. Ya, Semoga. mudah-mudahan. Oke, amin amin. Oke, menurut Kang Bumi gimana nih? Karena banyak banget yang penasaran juga, Kang. Iya. Sebenarnya kalau dari harga, dari produk-produk baru banyak yang rilis ya. GeForce RTX 40, terus RX 7000 series, terus ada SSD PCIe Gen 5, Ya, terus itu. SSD Gen 4 juga udah pada turun Kang harganya ya kan. Terus harga RAM DDR4 Jauh lebih DDR4 ramah. ya, DDR4 32 GB itu 2 kali 16 itu ada di 1 juta sampai 1.300.000-an.
Dulu bisa 2 jutaan ya. Dulu bisa 2 jutaan, yang 16 giga udah di bawah 1 juta gitu. Bahkan ada yang 800, 700 700 tuh ada. banyak ya. Ya, udah sebenarnya harga sudah berangsur turun gitu ya. Tinggal sekarang yang mudah-mudahan daya beli masyarakat kita ya, terutama pengguna PC itu bisa membaik lah ya. Jadi industri PC kita makin bagus lah gitu ke depannya. Gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya DDR4 turun, DDR5 juga sekarang udah mulai turun juga ya. DDR5 juga udah mulai Lebih ramah. Lebih ramah, ramah ya. Yang 6.000 itu ya, DDR5 6.000 udah 3 jutaan udah dapat. Dulu kan masih 5 juta. 5 juta iya. Dulu pernah nyoba Mang Udok itu yang Corsair Dominator kalau nggak salah. Itu bisa nyampe 7 juta 8 juta pas awal rilis. 16 kali 2. 32 giga, 16 kali 2. Oh. Sekarang berapa? 4 jutaan ya kan? Ya udah turun lah. Turun lah ya. Bahkan kemarin juga harga yang 2 kali 16 GB 5.200 tuh harganya 2,3, 2,4 yang DDR5 kan. Itu murah-murah banget, hampir sama dengan DDR4 yang 3.600 ya. Awal-awal itu ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi gimana nih? Nanti kan sebentar lagi ada Computex juga nih, Kang. Katanya banyak produk baru juga yang mau dirilis ya. Ya. Benar ya? Iya. Berarti kita tunggu aja nanti di channel masing-masing kita ya, Kang ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita bertiga nanti berangkat ke Computex. Kita akan liputan khusus ya. Liputan khusus ya. Jadi kalian harus pantengin dulu ya channelnya Sekilas IT, 11 Hardware, Mudokruus, karena banyak banget produk-produk komponen komputer khususnya yang baru-baru di Computex. Karena kita bakalan liputan langsung ke sana ya, ke Taiwan. Wow, mantap. Wah. Alhamdulillah kita bertiga ya kan? Berangkat bareng ya. Berangkat bareng. Wih, mantap luar biasa. Ada bos di sini. Ada bosnya. Jadi kalian harus ikutin ya keseruan kita nanti di Taiwan di Computex. Nanti tanggal 28 Mei sampai 5 Juni. 28 di awal Juni, akhir Mei sampai awal Mei, teman-teman pantengin terus aja channelnya Sekilas IT dan channel kami. Oh, mantap ya. Berarti bulan ini Mei ya, Kang ya? Tinggal sebulan lagi. Tinggal sebulan lagi. Wah, doakan mudah-mudahan ya teman-teman kita di sana lancar gitu liputannya ya. Amin. Berjalan lancar, selamat, disehatkan selalu gitu. Minta doanya ke teman-teman. Mudah-mudahan berjalan lancar, aman lah gitu. Oke. Terus Kang tadi saya lihat nih ada sesuatu yang menarik gitu kan. Karena kalau di Sekilas IT tuh suka yang jadul-jadul gitu, Kang. Oh iya, kebetulan. Kebetulan ada pawangnya juga. Ada pawangnya juga ya. Jadi Mang Udok itu tadinya agak kebingungan. Ada barang jadul. Intinya sih VGA. Mang Udok belum tahu pasti. Karena kebetulan Kang Randy sama Kang Bumi ada di sini. Mari kita bahas. Oh gitu. Ada ini nih. Ada VGA, bentar. Mang Udok ambil dulu ya. Jadi lempar. Ada Logitech WinFast GT 240. Nanti bisa Kang Bumi nih sama Kang Randy jelasin. Terus ada satu lagi. Terus ini ada satu lagi dari Asus, serinya itu 9800 GTX. Nah ini brand Logitech tuh ada cerita tersendiri nggak Kang? Coba nih, saya pengen tahu nih. Kang Bumi biasanya lebih pasif nih ya. Mungkin teman-teman yang yang masih muda gitu ya, masih baru-baru di dunia PC, mungkin jarang, mungkin masih belum familiar sama merek Logitech WinFast. Nah dulu tahun 2000-an tuh merek Logitech itu banyak ya, udah kayak Asus, udah kayak MSI, itu banyak VGA dari WinFast tuh yang ada di Indonesia. Cuma sekarang ini jarang terlihat ya, lebihnya ke yang seri Quadro, Kang. Oh, yang Logitech Quadronya untuk rendering ya. Ya buat teman-teman tahu, Logitech itu salah satu brand inilah brand populer ya di tahunnya ya. Ternama sampai dengan saat ini pun masih brand ternama. Berarti dulu itu setara sama Asus juga sebenarnya. Ya mungkin lah sama Asus, MSI. Soalnya kan kabarnya suka ada user yang ini mah Logitech mah mereknya masih baru atau gimana gitu. Brand baru padahal udah lama ya. Ya, brand-brand lama tuh kayak yang sekarang ada lagi tuh kayak PNY, itu brand lama itu. Iya, PNY, ya, dulu PNY. nggak ada di Indonesia, tapi itu dari zamannya tahun 2000-an tuh ada di Amerika, di Eropa segala macam. PNY, WinFast, terus Manly. Nah itu brand-brand lama yang brand ada lama lagi sekarang gitu. Jadi udah ada distributor lagi di Indonesia yang meneruskan lagi ya Kang ya. Iya. Jadi sempat vakum juga di Indonesia, tapi tahun-tahun sekarang udah mulai distributor yang mengelola lagi, akhirnya resmi di Indonesia. Cuma banyak pengguna yang baru mungkin masih belum familiar. Ya. Ini speknya apa Kang nih?
Nah, kalau GT240 ini VGA keluaran tahun 2010. 2010. Ini tuh VGA low budget lah ya. Tahun 2010 pun itu VGA low budget yang irit daya pada saat itu. Ada GT240, GT220. Nah, GT240-nya ini ada yang DDR3, ada yang DDR5. Ini DDR3 ya, 1 Ini yang GB. DDR3-nya. Gitu. Jadi di tahun kemunculannya 2010 pun ini termasuk VGA low budget. Gitu. GT240. Kalau Kang mau unboxing boleh. Ini kisaran harganya dulu berapa sih, Kang? Aduh, saya lupa ya. Kalau nggak salah itu 1 juta lah ya, di Atau bawah, ada di bawah? 1 juta kayaknya ya, yang 240 itu. Ini harga dulu barunya gitu. Ya, zaman dulu itu ini kalau nggak salah performanya dekat dengan 9600 GT atau 9800 GT lah gitu. Nah, Tuh, ini. Masih baru lihat, coba. ini ada. punyanya Kang Mulya. Oh, ini ada CD drivernya ya. Ya. Dulu kalau susah download kan pakai CD driver ini di bawaannya. Terus ada buku manualnya juga ya. Ya. Ih, masih lengkap. Nah, ngomong-ngomong GT240, ini dulu saya pernah rakit PC juga, Kang, pakai GT240 waktu itu di tes main GTA 5. Bisa? Bisa. Masih bisa di resolusi 720p, tapi Settingnya, Kang? settingannya normal. Normal? Bisa? Dapat 50 FPS-an lah. Ini masih sanggup lah. Gitu. Jadi Kalau sekarang masih. kalau GTA 5-nya nggak upgrade gitu ya masih bisa. Tapi kalau GTA 5 roleplay kayaknya udah kewalahan. Udah kewalahan. Kalau ini Karena ini masih DirectX 10. DirectX 10. Nah, game-game zaman sekarang kan Udah DirectX 11. 11 dan kalau nggak salah udah stop update drivernya deh. Iya. Sejak tahun kapan gitu ya. Kan kalau GTA 5 masih DirectX 9 juga masih support, DirectX 10 masih support. Jadi GTA, tapi kalau misalkan game-game yang sekarang kayak God of War gitu udah pasti nggak jalan. Ya game dimainin agak sulit Agak ya. sulit Ini buat gitu ya. CSGO. CSGO. CS:GO Dota masih 2 bisa. juga masih bisa kan? Dota 2. Oh, mantap. Pokoknya yang masih DirectX 10 tuh bisa. Masih bisa lah ya. Nah, biasanya kan banyak review-review GT240, 220 itu kan dari brand-brand dari pabrikan China ya, yang brand-brand kayak gitu kan. Nah ini zaman dulu nih, ini yang dari brand benerannya nih, brand yang populer pada saat itu dari Winfast. Iya. Yang original. Iya, dari headsink-nya juga kan bagus tuh kan, Batch fan-nya pertama juga lah, gitu. bagus. Kualitasnya juga beda Kualitasnya ya. beda ya. Iya. Kayak dari brand-brand yang PCB-nya juga biasa kan kelihatan bedanya gitu. lebih seseg lah gitu. Kokoh, solid. Lebih kokoh. Lebih rigid ya. Ya, Lebih. sebentar, Kang, ini displaynya apa sih, Kang? Ini ada DVI, PGA card, sama HDMI. HDMI Udah ada HDMI-nya ya? Cuma itu mungkin HDMI-nya masih di bawah versi 1.4 Iya, deh. generasi lama lah. Oke. Terus itu yang satunya lagi, Kang. Ini Unboxing. ya, ini sekalian unboxing. Ini apa nih tadi teh? GeForce 9800 GTX. Wah, Ini VGA tahun 2008. 2008 rilisnya. Kalau misalkan sekarang rilis mungkin RTX 480-nya mungkin ya. Itu Jadi seri seri 8, seri 80. Seri 80, Jadi kayak seri RTX high-end-nya ya. 4080, 3080 Seri high di zaman itu ya. zamannya. Saingannya ini apa sih, Kang? Saingannya waktu itu 3870 X2 sama 4850. Oh, yang kemarin dibahas. Betul. Nah, itu kelengkapannya Kang, lihat dulu satu-satu Kang. Oh, ini ada RCA. Apa ini? Itu kabel komponen. Itu untuk pakai TV ke TV Oh, ke TV ya, TV yang high end gitu. Terus ini ada converter to PCI, SATA to PCI ya. Betul. SATA. Dari Molex. Molex SATA Molex ya. Molex SATA ke Molex. PCI Express Ya. 2x6. Ini pin 1x6. Ya karena zaman dulu PSU Ya, kita masih nih ya yang anak kuliahan Heeh. belum rata-rata masih pakai PSU yang bawaan casing gitu. Jadi belum ada soket pinnya kayak. Ya belum ada bawaan kayak gitu yang kali 6-nya, jadi pada pakai converter. Ya udah disediain. Cuma nggak dianjurkan pada saat itu karena kan PSU bawaan casing kan nggak kurang nendang. bagus lah ya. kurang nendang ya. Terus ini converter bawaannya juga. Betul. Udah ada ya kayak lengkap. Ya itu kan karena monitor VGA. zaman dulu masih pakai VGA. Itu DPI. Ya. DPI itu VGA. Jadi pakai ini buat ke DVI-nya, buat colok ke VGA-nya itu. Oke, dan ini terakhir. Dan show-nya. Itu belum tuh Kang. Oh iya ini. CD drivernya. CD drivernya.
Oh iya. Oh, Lengkap. ini masih nih, lengkap. ini apa nih? Itu Manual, apa? Bro. Manualnya. Manual, ya? Manual. Ini kayaknya gambar-gambar Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Nah, itu yang saya suka sebenarnya. Masih sangat menarik. Terus ini ada 2 driver kan? Ya itu ada satu CD driver sama satu buat tuning GPU kayak MSI Afterburner lah. Ya, software, Oh, software. Software internalnya Asus. Dan sampai sekarang itu softwarenya masih Yang ini ya, masih dapat update yang sampai sekarang. ganti-ganti dia tuh Bang. Jadi sampai akhirnya sekarang pakai yang TUF ya. Pakai Asus Armoury Crate. Nah, Ada Ya. kira. sebelum eranya Armoury Crate tuh ganti-ganti tuh sih. Ada beberapa ya kan. Ini salah satu Yang ini pendahulunya. nih. Oh yang ini. Ini salah satu pendahulunya ya software. Kalau sekarang kan tinggal download aja ya. Karena zaman dulu kan susah Susah. tuh. Bisa download ya. Susah ngelihat apa status VGA, voltase, frekuensi itu kan zaman dulu belum ini. Jadi pakai software Dan internetnya pun sangat terbatas. sangat terbatas. Susah juga download ya. Sebenarnya udah itu ada satu lagi packagingnya tuh tapi udah hilang. Itu dia bungkus ini kan, bungkus DVD. Ini punya nggak ini zaman dulu? Iya. DVD. Jadi kayak dompet gitu, isinya tuh buat Tempat. masukin CD. Oh, CD sama iya, DVD. Sebutnya kan Oke, dan ini dia si GPU-nya. masih oke ya. Masih cantik ya. Mulus ya. Masih mulus. Tapi ini satu fan memang cukup ya. Yaitu seri reference. Oh, seri reference. Seri reference-nya. Dari Founder Asusnya. Edition lah. Kalau sekarang tuh Founder Edition-nya berarti ya satu fan kayak gini. Tapi ini ada 2x6 ya. 2x6 pin. Berarti dayanya lumayan besar. Dayanya lumayan cukup besar ya karena mungkin ini seri high end ya. Betul. Jadi powernya cukup besar juga. Oke, ini dia ada 2 DVI sama apa ini? RCA bukan Ya ya? itu buat colok ke Buat TV. RCA yang tadi ya. Ah. Buat yang ini nih. Ini kan nanti buat dicolok ke sini nih yang bulat-bulat Sini, ini. ya. Nanti main di TV. Oh, Jadi pakai kayak TV ya. nanti kayak main konsol AV1 atau AV2. Kayak Sega, Ya, kayak PS lah. Kayak PS. Jadi bisa munculin di TV ya. Betul. Tapi ini desainnya oke banget ternyata Iya, udah kan, ya. modern kayak zaman sekarang kan. Apalagi bagian strap ini nih. Ya ini apa ya dulu bilangnya tuh Bata Edition gitu. Karena mirip Bata gitu. Bata gitu. AMD Radeon juga waktu itu juga begini, mirip kayak gini. Jadi Mirip-mirip dia kayak gini ya. apa namanya? Nyedot angin dari sini terus keluarin ke sini gitu. Nah, kalau sejarahnya 9800 GTX itu kan dirilis tahun 2008. Ini 2008. Ya, jadi seri tahun 2007 itu 2006 akhir itu keluar menyambut kedatangan PS3 dan PS3. Xbox 360 dan menyambut kedatangan Windows Vista itu Nvidia ngeluarin 8800 GTX dan 8800 GTS. Nah, AMD Radeon pada saat itu ngeluarin HD 2000 series 2900 XT, 2900 Pro ya. Ya, Pro gitu ya. Tapi pada saat itu Radeon dinilai kalah lah sama Nvidia. seri 8800 gitu. Terus Radeon keluarin lagi tuh di tahun 2007 juga HD 3000 series, yaitu HD 3870 sama HD 3870 X2 gitu. Tapi masih kalah juga tuh performanya sama 8800 GTX dan Ultra. Nah, di 2008 Nvidia ngeluarin GeForce 9000 series. Nah, karena Nvidia di 8000 itu tidak terkalahkan, dia di GeForce 9800 ini dia hanya nge-rebrand. Jadi masih pakai chip yang sama di 8800 yaitu G92 ya. Ini kan G92 sama seperti 8800 GTS. Dia keluarin tuh 9800 GTX yang frekuensinya lebih tinggi gitu. Nah, pas dia keluar, ini adalah seri yang paling sebentar. Ini harganya waktu itu 3 jutaan. Harga barunya 3 jutaan, 9800 GTX baru keluar. Tiba-tiba Radeon fight back tuh, strike back. Rilis Dia apa? ngerilis HD 4000 series. 4850 dan 4870. Jadi di tengah tahun 2008 tuh Radeon ngeluarin itu. Sehingga ini kalah pamor. Jadi waktu itu 4850 harganya cuma 2 jutaan. Ini harganya 3 jutaan. Tapi performanya lebih bagus 4850. Dari segi harga murah ya performa lebih. Nah, makanya nggak lama setelah 9800 GTX ini rilis, Nvidia langsung counter lagi dengan ngeluarin 9800 GTX Plus.
Oh. Sama seperti ini kan pakai 65 nanometer. Nah, Nvidia yang 9800 GTX Plus itu pakai 55 nanometer. Jadi frekuensinya lebih tinggi. Nah, itu buat lebih hemat daya tapi dan bisa lebih tinggi. Clocknya lebih tinggi. Nah, itu buat nge-counter si 4850 dan harganya pun jadi lebih murah di bawah 3 juta pada saat itu. Ya memang dari dulu si Radeon sama Nvidia tuh memang gontok-gontokan gitu kan. Dan dulu seru kan? Dulu seru Tuh. Dulu memang 2008 itu benar-benar gontok-gontokannya tuh imbang lah bisa dibilang. Nggak jauh. Nggak jauh gitu. Nggak jauh seperti sebelumnya. Nggak jauh seperti sekarang. Sekarang udah kelihatan jauh ya. Ya, Setidaknya zaman itu zaman comeback-nya AMD juga sebenarnya. betul. Setelah terpuruk di tahun 2007, mid 2008 tuh AMD comeback di 4800 series. Nah, ini ngelawannya dia nih 9800 GTX kan sampai Nvidia tuh sampai kewalahan dia counter pakai 9800 GTX Plus. Dan nggak lama kemudian Nvidia ngeluarin lagi penerus dari 9800 GTX. Tapi namanya beda jadi GTX 280. 280. Ya, itu awal mulanya GTX yang sekarang ya. GTX 280. GTX 280, GTX 480, Nah, 580 sampai 980 yang terakhir. 1080 ya. baru RTX muncul lah. Sekarang pasti teman-teman di luar sana kenalnya GTX 1080 atau RTX ya. 2080. Padahal kan sebelumnya namanya kayak gini lah ya. Ini sekilas aja supaya jadi teman-teman bisa sedikit mendapat pencerahan ya. Kalau dulu tuh si GPU itu persaingannya terus penamaannya memang berbeda lah dari yang sekarang gitu. Kebetulan ada masternya jadi sekalian ajak ngobrol gitu jadi, kan. Biar informasi tambahan kelihatan teman-teman tuanya jadinya. Ya, setidaknya Mang Udok juga jadi ngerti kalau dulu itu Malah tuan ternyata Mang Udok ya. kalau dulu tuh ternyata seru banget ternyata bahas VGA. Dulu tuh Mang Udok pernah dengar cuma seri 4850 aja gitu. Yeah. Dan itu pun nggak kebeli kan. Nggak kebeli karena mahal. Ya. Mahal. Kalau gitu. saya dulu mainnya di seri low end. Apa sih kan dulu? Kalau ini seri GTX GT 9600 yang low end-nya. Oh, itu ya. Terus Radeonnya 4670 ya 4570. 4570 itu kalau saya main-mainnya di low end gitu. Makanya kelas-kelas high end tuh karena mahal dulu nggak kebeli, akhirnya belinya yang low end sampai sekarang juga masih yang low end aja gitu. Ya, pada 4000. Kalau saya dulu waktu kuliah beli 9800 GTX Plus. 485. Jadi beli 4850 dijual, nyobain 9800 GTX Plus yang 1 GB. Karena ini kan 512. Ini 512. Nah, dulu tahun 2008 itu muncul game GTA 4 kan. Iya. GTA 4 itu kalau VRAM-nya nggak 1 GB, dia nggak bisa pakai tekstur high. Iya. Very high apa high saya lupa gitu ya. Nah, untuk pakai tekstur yang paling tinggi itu harus pakai VRAM 1 GB. Nah, VRAM 1 GB yang paling murah pada saat itu yang high end ya 9800 GTX Plus yang 1 GB. Itu saya sempat nyobain. Dan ini di eranya 9800 GTX ini adalah salah satu VGA card dari 3 VGA card yang ada yang bisa 3-way SLI. Jadi bisa 3 GPU sekaligus. GPU-nya 3. Karena kenapa sampai GPU-nya 3, butuh 3 GPU? Karena pada saat itu ada game yang namanya Crysis. Itu butuh apa? Ini harganya 3 besar. Bayangin Kang, ini 2008 harganya 3 juta. 3 juta. Tapi main Crysis di Windows Vista di very high ya, settingan tertinggi dan 1080p itu cuma dapat 20 fps. Anjay. Makanya butuh 3 GPU. 3 GPU supaya bisa dapat 60 fps. Berarti 3 juta kali 3. Betul. 9 juta 2008. Wow, luar udah biasa sekali. Enggak, saya nggak beli yang 3-way XLI-nya nggak beli. Cuma lihat aja di kasus dulu orang pakai 3-way XLI gitu kan. Gitu. Oke. Nika, nanti saya bawa aja ke studio kita. nanti saya kasih lah ke Randy. Siap. Lihat lawannya nggak? Lawannya ada apa? Ada. Kan waktu itu ada di Mang Udok. Oh iya. Oh iya. Saya ambil dulu ya lawannya ya. Boleh. Bentar ya. Oke. Kang, lawannya Bu. 4870. Ini yang dari Radeonnya. Ini Betul. lawan gontok-gontokannya sama si Jadi dulu ini. Ya, jadi Boleh dibuka. Boleh jadi sama dulu saya itu buka. 9800 ada 9800 GTX dan 9800 GX2. GX2. Nah, 9800 GTX itu lawannya 4850, 9800 GX2 lawannya ini.
Nah, ini pernah di unboxing di YouTube-nya Mang Udok. Oh, nah nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat ya ke lengkapnya, Nanti ada linknya. ada linknya ya. Oh, ini ROG GPU-nya. Oh, ini versi ROG, kalau ini versi FE-nya ya. Yang biasanya. Tuh. Ukurannya sama nggak? Hampir sama ya. Oh, panjang ini. Ini pakai berapa pit? Sama ya, 2x6 juga. Tuh. Oh. Kebutuhan PSU sama juga nggak, Kang? Zaman dulu 600 sampai 700 sih kalau VGA gini. Iya, 600 700 Ya, yang 3-way itu sampai 1200. Ya sama lah kayak sekarang. Ini juga sama, portnya juga sama tuh. 2 DVI sama 1 kayak Betul. gitu ya, sama. Jadi ya memang zaman-zaman waktu itu kebanyakan masih pakai DPI ya. Dual DVI. Dual DPI. Ini perbandingan kinerjanya mirip banget atau beda jauh sih? Atau hampir? Jauh, beda jauh. Kalau ini sebagai bayangan ya, ini Crysis itu kalau nggak salah 20 fps ya, very high 1080p. Kalau ini bisa mendekat 30 fps. Oh, jadi Di game lain lebih longgar lagi, lebih jauh lagi gapnya. Di Berarti Crysis, lebih tinggi yang ini ya. ya, dulu dapat tambahan 10 fps kan lumayan banget Lumayan. di Crysis. masih recommended nggak ini sebenarnya? Kalau untuk pajangan Misalkan ada yang jual nih 500.000. Enggak lah, ini buat koleksi aja lah. buat koleksi. Jadi nggak usah dijual, sayang, nanti susah nyarinya. Susah nyarinya. Kondisi cantik, bagus, ganteng, mulus kayak gini, dapat 500.000 kan lebar oge. Betul. Oke, mungkin gitu aja ya Kang ya. Iya. Walaupun saya masih kangen sebenarnya. Iya, gimana lagi ini udah jam Waktunya malam terbatas. gitu, waktunya terbatas. Mungkin nanti simak aja video kita, keseruan kita di liputan Komputek ya Kang. Ya, Ya, insyaallah. mantap loh. Insya Allah lah lancar ya. Eksklusif ya. Kita akhiri dulu aja kayaknya sebenarnya Kang. Makasih Kang Randy sudah diundang kami ke channelnya Sekilas IT. Iya nih. Ya, saya juga terima kasih udah pinjem studionya nih, di sini lampunya gitu kan, Sering-sering main listriknya di sini, semuanya gitu kan. Terus terima kasih juga Kang Bumi udah memberikan informasi ya tentang nostalgia tentang GPU lah. Jadi kan saya pribadi mendapat informasi tambahan gitu ya tentang GPU yang udah ada di jadul di sini gitu. Mantap lah pokoknya. Oke Kak, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha. Saya Mang Udok dari Murdokris. Saya Bumi dari 11 Hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.